Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asbabihi fid dunya wal akhirati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقال mengucap sapa niswatun pira-pira wong wadon fil madinati ing dalem kota. Setelah kejadian Zulaikha istri Itfil Aziz Fatih Mesir mengejar-kejar Yusuf muda, kabarnya tersiar di mana-mana sehingga penggeden istri para penggeden pada ngomong wakulah suatu fil Madinah. Madinah Misra tegese kota Mesir imratul aziz utawi wadone Fatih kamunya iku surawidu ngayu sapa imratul aziz. Fataha ing wong nomi imratul aziz. Fataha ing budake imratul aziz. Abdaha tegese budake imratul aziz. Jadi pada komen penggeden-penggeden Mesir pada mengatakan imratul aziz itu kata istri Fatih yang mulia itu merayu budaknya an nafsihi saking deleke Fatah qad syaghabaha temen-temen muncakaken apa demen Yusuf ing Zulaikha. Qad syaghabaha temen-temen muncakaken apa demen Yusuf ing Zulaikha. Apane hubban demene utawi lawan hubban iku tamyizun dadi tamyiz. Utawi lapan bukan ikut kami sudah ditamis aida kola tegese mlebu apa hubu demen marang Yusuf. Kola mlebu apa hubu demen marang Yusuf. Mlebu sira fakol biha ing kulit tipise jantunge Zulaikha. Qalbiha ikulit tipise jantungnya Zulaikha aihilafahu tegese buntelane qalbiha Istri para penggeden berkomentar imratul aziz Turawi subhanahu an-nafsi qad saruha. Istri Fatih yang mulia
merayu berusaha memiliki budaknya, yakni pribadinya sang budak itu diinginkan oleh Imratul Aziz. Surawit itu berusaha keras ingin memiliki namanya Surawit, merayu, mengejar dengan sungguh-sungguh. Jadi Zulaikha sebagai istri Fatih itu menginginkan dengan sangat pada pribadinya Yusuf muda. Qadsaroba cintanya cinta buta. Kalau sudah bahasanya qadsaroba berarti cintanya sudah cinta buta, tidak tahu apa-apa. Love is blind. Love is blind, cinta adalah buta. Jadi cinta kepada Yusuf muda, Zulaikha itu sudah sangat buta, tidak berpikir apa-apa, inginnya betul-betul menguasai, memiliki. Itulah cinta buta, walaupun harus berkorban untuk segala sesuatunya. Dan demi cinta yang buta itu. Nah, oleh sebab itu para pengertian itu berkomentar dengan bahasa Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Inna satu nikito yang dapat inna harus menjadi yang dibaca asal karena sebagai alasan, apalagi ditaklik dengan lam yang ada dalam hafalan nawawi. Ketika hafal inna ditaklik dengan lam ibtidah maka wajib dibaca. Fakasaru min ba'di fi'lin ulil qawlukan illa mikalan innahu la yufuqa. Lamnya lafalan nawaha itu adalah menaklik lafal inna. Oleh sebab itu wajib dibaca kasroh. Inna satu nekito ikulan nawaha ini ningali sopo Haing Zulaikha. Inna satu nekito ikulan nawaha ini ningali sopo Haing Zulaikha Bidolalin ing dalam kesasar. Bidolalin dalam kesasar ayat di foto integrasi ing dalam luput itu salah, keliru. Mubinin kang nyata, bayinin tegese nyata, bihubiha kelawan temene Zulaikha. Bihubiha kelawan temene Zulaikha iyahu ing Yusuf ilawan iyahu menjadi maf'ul bihnya lafal hubiha. Master itu bisa beramal seperti amal fiilnya. Lafal iyahu dinamakan tobel mufasir ma'al nasab. Walung tisopin ping fi solid ju'ai lakukan. Ini lafal iyahu adalah tobel mufasir ma'al nasab menjadi maf'ul bihnya lafal hubiha. Jadi istri para pengertian itu komentarnya pedas. Inna lana wa fi dhalalin mubin. Kami mengira kepada istri Fatih yang mulia itu dalam kesesatan, dalam kekeliruan yang sangat nyata. Masa sih orang yang sangat cantik, orang yang besar menyintai budaknya, kan itu sangat keliru, itu kata para pengertian itu. Nah, komentar istri para pengertian itu terdengar oleh Siti Zulaikha dengan bahasa apa? Ini ada ceritanya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa amadat lahunna mustafa. Falamma sami'at maka nalikane ngrungu sapa Zulaikha. Falamma sami'at maka nalikane ngrungu sapa Zulaikha
Sulaiman lama ketika masuk kepada bil mati diberlakukan sebagai adat sakti. Nanti jawabnya aksalat. Bimakrihinna kelawan gunjingane niswatu. Bimakrihinna kelawan gunjingane niswatu. Bibasihinna tegese rasan niswatu. Ketika Zulaikha itu mendengar gunjingan para istri besar Ngedin Mesir, laha marang Zulaikha. Bagaimana langkahnya? Zulaikha aksarat langkang utus sapa Zulaikha. Aksarat langkang utus sapa Zulaikha dan aksarat langkang utus dalam mengundang sapa Zulaikha ilaihina marang niswatu. Ilaihina marang niswatu wa'atat lan nyiapaken sapa Zulaikha. Wa'atat lan nyiapaken sapa Zulaikha. A'adat tegese nyawisaken sapa Zulaikha. A'adat tegese nyawisaken sapa Zulaikha. Lahunna marang niswatu. Lahunna marang niswatu mutakaan ing panganan. Mutakaan ini artinya makanan yang dimakan sambil duduk. Sambil duduk santai itu namanya mutakaan. Biasanya kalau orang-orang besar itu kan duduknya dengan kursi malesnya sambil makan, sambil hafal, itu namanya mutakaan. To'aman tegese panganan. To'aman tegese panganan yuktau kang tugel apa to'aman. Yuktau kang tugel apa to'aman bisikini kelawan piso lil ittika ikrana arai mangan serta santai. Lil ittika ikrana arai mangan serta santai ing dalam sandinge to'aman. Ing dalam sandinge to'aman wa huwa lan utawi to'aman iku al-tuju wa lima. Iku al-tuju wa lima. Wujudnya seperti kayak apel, kayak jeruk gitu wujudnya. Buat lima. Zulaikha setelah mendengar gunjingan mereka kepada dirinya, kemudian Zulaikha mengutus untuk memanggil para istri penggede itu, kemudian disiapkan untuk mereka makanan yang dipotong ketika sambil duduk di atas kursi malasnya. Ba'atat lan ngawehi sapa Zulaikha. Ngawehi maringi. Ba'atat lan ngawehaken boleh atau ngawehi sapa Zulaikha. Aktot tegese maringi sapa Zulaikha. Aktot tegese maringi sapa Zulaikha maringi kula wahidati ing saben-saben wong wadon. Kula wahidati ing saben-saben sawiji lafal akta itu hanya mutasi satu makhluk, jadi lafal kulawan. Min guna saking niswatu di depan itu kan wakola niswatu bimadinati. Min guna saking niswatu ngawelaken apa maringi siki ing pisau. Siki ing pisau. Setiap orang para istri pengerjaan pembesar musik itu semuanya diundang semua ke rumahnya Zulaikha. Dan setiap satu perempuan itu, setiap satu wanita itu dikasih makanan utuh atau buah yang harus dipotong sambil duduk manis, ongkang-ongkang kaki. Mereka para wanita itu dikasih beso sama buah utuh, buah limau. Setelah mereka sudah siap, para wanita itu sudah siap untuk enak mengangkat kaki sambil pegang buah dan satu beso itu,
Sulaiman mengatakan waqalat lan ngucap sapa Sulaiman. Waqalat lan ngucap sapa Sulaiman ngucap Yusuf paman Yusuf. Yusuf paman Yusuf ukhruj metua sapa sira. Ukhruj metua sapa sira alaihi ing atase niswatun. Alaihi ing atase niswatun. Kemudian Sulaiman memerintahkan ukhruj alaihi Yusuf keluarlah kamu. Kayak apa coba para wanita itu? Para wanita itu setelah Nabi Yusuf keluar bagaimana sikap mereka? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Dari komentar pertama itu innalanahu hafi dhulalin mubin, mencela Sulaiman setelah datang ke rumahnya Sulaiman. Mereka sudah disiapkan buah dan besok kemudian Siti Sulaiman itu tahu bahwa mereka itu akan tergila-gila kepada Yusuf muda. Lalu Yusuf muda diperintahkan keluar di depan mereka. Kalau ra'aynahu maka alaihi ing atase niswatun falamma ra'aynahu maka nalikane ningali sapa niswatun ing Yusuf. Falamma ra'aynahu maka nalikane ningali sapa niswatun ing Yusuf. Lafal ai ilmati domirnya itu adalah domir nun jamainas. Falamma ra'aynahu akbarnahu. Akbaro nunnya nun jamainas akbarnahu maka pada ngagungaken sapa niswatun ing Yusuf. Akbarnahu maka pada ngagungaken sapa niswatun ing Yusuf. Jawabnya lafal lamas. Akhdom nahu tegese ngagungaken sapa niswatun ing Yusuf. Akhdom nahu tegese ngagungaken sapa niswatun ing Yusuf. Ayat Pakot lan pada nugel sapa niswatun. Pakot lan pada nugel sapa niswatun aidia guna ing biro-biro tanane niswatun. Aidia guna ing biro-biro tanane niswatun. Ini lafal kona diaturkan kepada lafal abarna. Aku boleh mengaturkan fiil kepada fiil yang lain. Al-atu qad yadkhulu fil af'ali kaqolihim sibwasmulil ma'ali di dalam al-wa'arab. Al-atu qad yadkhulu fil af'ali, atau itu kadang-kadang masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Qaulihim sib wasmu, seperti ucapan mereka sib loncatlah wasmu dan tanda ilah. Loncatlah kamu dengan langkah yang sangat cepat untuk meraih kesuksesan melalui ilmu yang kamu inginkan. Sib wasmu dan tandai. Ketika kamu ingin sukses ya harus kamu tandai diri kamu sebagai orang yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Ini waktu diaturkan kepada lafal akbarna. Waktu dia guna bisa ini. Ini lafal asakakin sama tamsil dari lafal sikin. Segot menggarap jumu tapi dijadikan dengan kasroh karena pemasukan al. Jurufil fathati mala yang itu kan. Alam yutof awyaku badal wakif. Ini lafal istakak ini alam jadinya pakai walam yasmurna hal orang pada merasaaken sapa sesuatu. Walam yasmurna hale orang pada merasaaken sapa sesuatu wawunya wawu halia. Kenapa? Kondisi mereka itu betul-betul tidak menyadari, tidak merasakan apa bil alami kelawan sakit.
bil alami kelawan sakit bisyagli qalbihinna karena ketumpule atine ketumpul sibuk karena sibuknya atine niswatu Yusuf kelawan Yusuf setelah Yusuf mudah keluar di depan para wanita yang tadi komentarnya tidak baik innalan awhabidul mubin. Mereka motong buah limau itu tidak terasa ternyata memotong jari-jari mereka sendiri. Memotong jari tidak terasa karena pas melihat saking gantengnya Nabi Yusuf. Melihat saking gantengnya Yusuf muda pada waktu itu. Jadi perasaan mereka itu motong buah kudus, buah limau, tapi ternyata motong jari-jari mereka sendiri. Mereka tidak merasakan sakitnya karena apa? Hati mereka itu disibukkan dengan melihat Yusuf yang sangat ganteng, sangat bagus. Pokoknya di hadis ini nanti ada di hadis dijelaskan annahu u'tiya satrul husni. Yusuf muda itu diberi sebagian atau separuh kebaikan, separuh kegantengan sedunia ini, separuh ganteng sedunia ini gantengnya diambil separuh oleh Nabi Yusuf, diberikan kepada Nabi Yusuf. Kayak apa gantengnya? Sehingga para wanita itu tidak menyadari memotong tangan mereka. Wa qulna lan padang ucap. Ini diaturkan kepada lafal akbarnahu, bukan kepada wakona ya. Wa qulna lan padang ucap sapa suatu. Ingat ketika ada maktub banyak huruf atofnya berupa maka maktub itu semuanya diaturkan kepada maktub alih yang pertama. Annal ma'ati fa'idha taqador Fakanal atu bilwawi takunu maktubatan al awali. Ini maktubnya kan banyak. Alamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na diatofkan kepada lafal akbarnahu wa qulna diatofkan kepada lafal akbarnahu. Akulna lan panjang ucap sopo wa sopo nisatu ucap ya hasalillahi ma'ala basaro in hadza illa malakun karim. Hasa sempurna banget. Hasa sempurna banget sopo lillahi kadwi Allah. Jadi mereka itu melihat Yusuf muda itu dengan bahasa sekarangnya, wah sempurna sekali laki-laki ini, laki-laki idaman, laki-laki yang semua perempuan suka. Itu bahasa hasalillah, itu bahasa ungkapan yang kagum itu. Wah sangat sempurna. Hasa maha sempurna sopolillahi kadwe Allah. Tanzihan karena bersihakan lahu marang Allah. Ucapan mereka ini apa isinya? Sopo hadza iki wong lanang Yusuf. Mae dinamakan Nafia hijaziyah. Nafi hijaziyah itu takmalu ka'amali laisa. Orang mana sopo hadza iki wong lanang Yusuf iku basaron manusia. Wah ini tak bukan manusia. Ini sempurna sekali dan ini bukan manusia. In orang ma hadza tikse orang mana utawi iki wong lanang. Ma hadza tikse orang mana tikse ora utawi iki wong lanang
illa malakun angin iku malaikat. Illa malakun angin iku malaikat karimun kang mulia. Karimun kang mulia. Para wanita yang ada di rumahnya Zulaikha itu melihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sudah keluar, mereka pada kagum, mereka mengatakan hasalillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Wah, kita bukan manusia, sangat sempurna ini orang. Ini bukan manusia, akan tetapi orang ini adalah malaikat yang sangat mulia. Itu ketika wanita sudah tergila-gila dengan seorang pria itu seperti itu. Gak ada celahnya, gak ada salahnya, gak ada buruknya, semuanya kelihatan indah, semua kelihatan ganteng, semua kelihatan menyenangkan semua. Para wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka memotong tangannya dan sambil mengatakan ini adalah laki-laki yang sangat sempurna dan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. 5 kerana barang. 5 kerana barang hawa bukan sopo Yusuf ingma. Maknya mausul hawa sirahnya bu akhirnya. Hawa bukan sopo Yusuf ingma minal husni saking bagus. Minal husni saking bagus. Alladhi yo al-husni la yakunu kang orana opo alladhi. Lafal la yakunu mempunyai dhamir yang kembali kepada lafal alladhi aiwa sebagai aisnya. Apabila lafal la yakunu iku adatan tetap ing dalam adat. Iku adatan tetap ing dalam adat dalam hukum binnakamati ing dalam jiwa. Binnakamati ing dalam jiwa al-basari yati kambang muka. Al-basari yati kambang muka. Mereka para wanita itu komentar bahwa ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia karena Nabi Yusuf itu mempunyai kegantengan yang sangat luar biasa, mempunyai wajah yang sangat tampan luar biasa yang tidak umum di dalam adat kemanusiaan. Manusia umum itu tidak akan kesempurnaan itu karena karena Yusuf muda pada saat itu dijelaskan di dalam hadis wafil hadis silam ikut tetap ing dalam hadis. Wafil hadis silam ikut tetap ing dalam hadis anahu dari satu Yusuf. Lafal fil hadis dijadikan khabar mubtada'am. Mubtada' akhirnya lafal anahu akhos akal husni jumlahnya lafal anahu ya. Itu mahal menjadi mubtada' akhirnya lafal fil hadis, makanya hamzahnya dibaca hamzah inna fahmi dari masdar itu kan masdar wa kafiri ketika ada lafaz inna sama sebelumnya menempati di dalam tempatnya masdar. Maksudnya apa? Tempatnya masdar itu lafaz inna menjadi fa'il, menjadi nafsul fa'il, menjadi maf'ul bih, menjadi mubtada, menjadi khabar, dijalankan oleh ujar. Itu hamzahnya wajib dibaca. Enggak boleh inna karena apa? Menjadi mubtada akhirnya lafal wafil hadis. Annahu dari satu Yusuf iku ukhtiyatin paling sapa Yusuf. Iku ukhtiyatin paling sapa Yusuf satrul husni ing separone kebagusan. Satrul husni ing separone kebagusan. Kebagusan di dunia ini separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf bagaimana tidak gantenglah. Nah, disitulah saking gantengnya Yusuf muda sehingga para wanita istri para pengemis itu pada tergila-gila sehingga mengatakan mahadza basharun in hadza illa malakun karim.
sepotong ayat ini dari lafal falamma wa'ainahu asalnahu wa qaqqa ayyadina wa qulna hasalillahi ma hadza basharun in hadza illa malakun karim. Syekh Abil Hasan Asadi ini membuat hizib dari ayat falamma wa'ainahu, membuat hizib untuk kewibawaan, namanya hizib. Ada sebagian ulama mengatakan namanya hizib dakwah. Padahal asli nama hizib itu adalah hizib Iqbal. Kalau marawainahu sampai istilah malakun karim ini diriyadui istiqomah oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili, sehingga jadilah doa yang disebut hizib Iqbal. Dalam hizib Iqbal ini ada banyak keterangan. Ada memasukkan hadsin Sadqotin itu huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Ada 7 Hadsin, Hadsin, Sin, Daya. Hadsin, Sadqotin. Hadsin, Sin, Sadqotin. Itu yang tidak ada di surah Al-Fatihah. Di dalam kitab di dalam surah Al-Fatihah itu tidak ditemukan 7 huruf itu. Itu namanya Sawaqitul Fatihah. Dengan menggabungkan Sawaqitul Fatihah dan Sakal Qasam Sulaiman, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili membuat doa ini dan membuat rahasia ayat falamma wa'ainahu ini dinamakan doa hizib Iqbal. Itu sangat luar biasa. Manfaatnya banyak. Ketika ente nanti pulang di rumah, kedua doa wibawa ini asalnya ini falamma wa'ainahu sampai illa malakun karim. Namanya amalan atau doa atau hizib Iqbal. Syekh Abdul Hasan menamakan hizib Iqbal. Dan orang yang membawa hizib Iqbal ini biasanya digunakan oleh orang lain biasanya. Ya, semua itu ketika dijalankan akhlaknya apa? Ya kalau orang ingin menjadi orang besar, ya berakhlaklah dengan akhlak orang besar. Jangan orang ingin menjadi orang besar, betul, dan tidak mungkin menjadi orang besar. Qalat fadhalikunna alladzi lumtunnani fi wa qad rawattuhu an nafsihi fastaqam al-ayat. Haddatsana Ali bin Abdullah. Haddatsana Ali bin Babiman Akhofan. Babiman Akhofan bahwa haddatsana ceritakan yang itu Sopo Ali bin Abdullah Ali bin Abdullah. Qala ngucap Sopo Ali ngucapnya haddatsana ceritakan yang itu Sopo Yazid bin Sulaim Qala ngucap Sopo Yazid ngucapnya haddatsana ceritakan yang itu Sopo Sa'id bin Sa'id. Qala ngucap Sopo Sa'id ngucapnya haddatsana ceritakan yang itu Sopo Qatada
kita akan anak sabna dikisi satu anak primari anak sabna dikisi satu anak primari. Lafal ibna ini dijadikan naatnya lafal anak makanya harus dibaca asal anak menjadi ismnya lafal anak, ibna menjadi naatnya. Ibna malikin kan jadi anak lanang malik. Ibna bin kita yang sama. Ada Ahmad bin Fatimah misalkan dikasih bin. Orang kan baca jawaban. Kalau menyebutkan ibu pakainya bintinya begitu. Bin itu adalah anak laki-laki dari misalkan bin Fatimah anak laki-lakinya Fatimah. Kalau binti anak perempuannya, walaupun yang disebut ibunya tetap artinya kalau anak laki-laki. Ibna Maliki anak sabna Maliki ini satu ni Anas bin Malik. Iku haddatsahu ceritakan sopanas ing qatada. Iku haddatsahu ceritakan sopanas ing qatada. Ceritakan anak Nabi yang satu ni Nabi. Anak Nabi yang satu ni Nabi sallallahu ia bari wafat yang sopo ya Allah. Ada ingat Nabi sallallahu alaihi ia bari wafat sopo wa ini khabarnya lapan anak iku kola jauh sopo Nabi. Iku kola jauh sopo Nabi dawe ini hamzanya lafal ini wajib dibaca kasroh. Auhiyatil qawli auhiyatil qawli halat ma'alukan haling kazutuhu wa ini tu amal ini satuhune ingsun ikulat guru yaktine mlebu sapa ingsun ikulat guru yaktine mlebu sapa ingsun bisolat tinggal bisolat tinggal sholat la'ana hal utai ingsun wa'ala hal utai ingsun iku uridu ngarusakan sapa ingsun ini lawal itu fi'il mudhari mutakallim wahid. Setiap fi'il mudhari mutakallim wahid pasti mempunyai dhamir mutakallim wajib. Min dhamir rafi ma yastaqilu kaf'al wa fitnah tabi istasku if'al untuk fikir amal membuat tindakan pasti baginya dhamir wajib. Ingat setiap fikir amal membuat tindakan pasti baginya dhamir wajib. Wafik itu fikir mudhari mutakallim wahid. Setiap fikir mudhari mutakallim wahid pasti mempunyai fikir dhamir wajib. Tapi fikir mudhari mutakallim adil nakah atau mutakallim al-wajib. Setiap fikir mudhari mutakallim adil nakah atau mutakallim al-wajib pasti mempunyai fakil dhamir mutakallim wajib. Salah satu adalah fi'il mudhari mufrad mudzakkar muannas. Setiap fi'il mudhari yang menunjukkan mufrad mudzakkar muannas pasti mempunyai fa'il berupa dhamir mutakallim wajib. Itu ada 4. Fa'il dhamir mutakallim wajib. Ada dhamir mutakallim yang wajib itu hanya ada 4. Di dalam fi'il mudhari mutakallim wahid, di dalam fi'il mudhari mutakallim wajib atau mutakallim wajib, di dalam fi'il amar mufrad mudzakkar dan di dalam fi'il mudhari mufrad mudzakkar muannas. Itu ada 4. Di dalam bait ini saya mau bikin nadhar. Mutmarun mustatabun min Walayasabi wajhihi fil hukumi. Dhamir mustatir itu terjadi hanya di dalam hal-hal di selainnya enggak. Kenapa enggak ada? Jadi ingat ketika dhamir mustatir pasti bakal rofa. Wa ana hal utawi insun iku itu ngarepaken sapa itu.
Marapatan itolataha inggawa sholat. Itolataha inggawa sholat apola yutilu itolataha inggawa sholat asma makan dulu sampai pasapri. Oleh sebab itu asmaku makan dulu itu asmamu yasma'u yasma'ani yasma'u tasma'u tasma'ani yasma'u tasma'u tasma'ani tasma'u tasma'ina tasma'ani tasma'an asma'u asma'u mangkal minggu untuk itu juga asobiji insani bocah cilik bukaan nabi insani sami bocah cilik ba'ata jawazu mangkal nyepetakan kok itu akan mereka takkan jadi nyepetakan ngaki-ngaki aku jadi ba'ata jawazu maka nyepetakan kok itu di sholat di dalam sholat itu di sholat ing dalam sholat itu mimma saking barang alam kamu sopa itu mimma saking barang alam kamu sopa itu minsip dari wajib ini saking banget prihatine ibune asori Mungkin jadi wajib umi saking banget prihatine ibune asobi Mimbukari saking langit saking tangisane asobi Mimbukari saking tangisane asobi. Ini Imam Bukhari ngambil hadis ini dari Ali bin Abi dari Yazid bin Sunai dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala inni la adkhulu fi sholati." Qala inni la adkhulu fi sholati. Beliau bersabda, sesungguhnya aku betul-betul masuk dalam waktu sholat. Dan wa ana uridu sholataha. Sementara aku ingin memanjangkan sholat itu, pas mau buka as-sobiyi pada jawab. Aku ingin memanjangkan sholat, ingin lama-lama di dalam sholat, tapi aku mendengar tangisan anak kecil pada jawab sufi sholat maka kemudian aku mempercepat sholatku. Nah, ini seorang imam itu harus mendengar kondisi lingkungannya. Ketika ada tangisan anak kecil, cepat-cepatlah sholatnya. Karena apa? Mimma a'lamu min shiddati wajhihi min bukai. Alasannya karena aku melihat, aku mengetahui sangat prihatin seorang ibu dari tangisan anaknya. Ketika seorang ibu mendengarkan tangisan anak itu hatinya langsung pergi, langsung sangat prihatin, ketakutan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menjadi imam mendengar ada tangisan anak-anak, maka sholatnya dipercepat. Ojo dume apal sholat apal surah kemudian ngimami rakaat awal bagian surah Baqarah, rakaat kedua surah An-Nisa, sementara makmumnya ada yang tua, ada yang anak-anak lagi nangis. Nah, itu yang bagi Nabi tidak suka. Jadi kita misalkan mau menjadi imam, maka pendekkanlah dalam membaca surah-surah tertentu. Nah, kalau sholat sendirian silakan. Rakaat pertama pakai surah boleh, apa Yasin Waqiah boleh, silakan. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat menjadi imam, coba berpikir makmumnya ini macam-macam, ada yang sudah tua, kalau orang sudah tua
itu ya lebih lama itu patut dipertimbangkan. Orang yang lemah karena sakit atau seorang ibu yang punya anak di rumah yang ditinggal. Jadi simpulan hadis ini, ketika menjadi imam maka harus jangan panjang-panjang di dalam sholatnya. Hatta sana ceritakan ayat itu. Sopo Muhammad bin Bashar. Qala ngucap sopo Muhammad tapi hatta sana ceritakan ayat itu. Sopo ibnu Abi Adi an Sa'id bin Abi Sa'id an Qatadah bin Qatadah an Anas bin Malik saking Anas bin Malik an Anas bin Malik saking Anas bin Malik anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kola jauh sopan nabi. Kola jauh sopan nabi. Ini satu itu ikulah kulu yaktine lebu sopan itu. Saat kulu yaktine lebu sopan itu di sholat dalam waktu sholat. Di sholat dalam waktu sholat. Kalau itu makan pasang sopan itu. Kalau itu makan pasang sopan itu di sholat hingga waktu sholat. Itulah hingga asma'u makan linggung sopa ingsun buka sopi ing tangisane budak cilik buka sopi ing tangisane budak cilik pada jauh makannya persakan sopa ingsun pada jauh makannya persakan sopa ingsun lima saking barang alam angulu sopa ingsun alam angulu sopa ingsun menciptasi wajib umihi saking bangte prihatine ibune Asobi menciptasi wajib umihi saking bangte prihatine ibune Asobi membuka ini saking tangisane Asobi membuka ini saking tangisane Asobi waqala lakum sopa Apalah musab sopo musa kafe hadatsana kita kenai gitu. Hadatsana kita kenai gitu sopo aban sopo aban dikatakan hadatsana kita kenai gitu sopo kota hadatsana kita kenai gitu. Sopo anak alin nabi saking nabi kalau dia paling rahmatan sopo Allah alaihi ngatasé nabi wa sallam alaihi dia paling sopo alaihi islahu ing kepada hadis islahu ing kepada hadis hadis yang berikut ini membohongi ngambil dari Muhammad bin Bashar kalau di depan itu membohongi ngambil dari Ali bin Abdillah hadisnya sama hanya rawinya yang berbeda. Nah ini Imam Bukhari ambil dari Muhammad bin Bashar dari Ibnu Abi Adi dari Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik hadisnya sama. Sesungguhnya aku betul-betul memasuki waktu sholat dan aku menginginkan untuk memanjangkan sholat itu akan tetapi aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Oleh sebab itu aku mempercepat sholatku karena aku melihat mengetahui sangat prihatin seorang ibu ketika mendengar tangisan anaknya.
Musa mengatakan mendapatkan berita dari Aban, dari Qatadah, dari Anas bin Malik dengan hadis yang sama. Babun idza shallatu amma qauman haddatsana Sulaiman bin Habib bin